Kamera. Ini judulnya khusus banget nih, podcast kamera. Karmel dan Zura. Kita bikin tamu nih. Halo semua, untuk kita tahu banget nih ya. Iya, berasa artis banget. Berasa artis banget kayak diundang di podcast sungguhan ya. Terima kasih kepada Karmel sudah bersedia buat datang ke podcast kita hari ini. Terima kasih kembali ya udah mengundang. Terima kasih juga kepada Ibu Nis telah memberikan tugas podcast kepada kita. Jadi kita bisa sambil sharing nih, Ya. bisa sambil cerita-cerita, curhat-curhat, atau bahkan mungkin kita bakal bahas topik yang lebih serius lagi. Serius kayak mana nih? Aduh, kita kurang tahu ya nanti gimana ya. Aduh, ini mau di interview banyak nih ya sama Zura ya. Mungkin kali ya. Aduh. Terima kasih juga ke teman-teman di balik kamera. Ya, ada halo. Bandi dan juga Albin. Halo dong. Hai. Terima kasih ya. Oke, mungkin pertama-tama kita boleh kenalan dulu kali ya biar bisa lebih Boleh. akrab sama Karmel ini nih. Oke, halo semua, kenalin nama aku Karmel. Nama jalan Karmelita Dalia Tono. Aku dari Universitas Purwawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Saat ini menjalani sebagai maba mahasiswa baru angkatan 25. Terus mahasiswa baru ya. Mahasiswa Sama lagi hangat-hangatnya ya. Oh iya, kita sekelas. Iya, sekelas pula kita ya. Bisa kali diceritain gitu kesehariannya gimana, experience Aduh. nih pas jadi mahasiswa baru. So far so good ya. So far so good. Awal-awal tuh masih enteng ya. Awal-awal masih enteng. Satu minggu. Aku dianggap enteng nih. Perkuliahan satu minggu, 2 minggu perkuliahan tuh masih enteng. Ketiga minggu nih udah mulai masuk nih, hetek-hetek. Udah Lagi goyah nih ya. panas-panasnya atmosfer itu kerasa sudah ya, udah lagi dibanting-banting tugas. Terus tuh udah lama turun nih karena udah selesai UTS naik lagi nih, naik kayak atmosfernya tambah naik lagi ke puncaknya di pertemuan-pertemuan ke 12-13 gitu ya Kak Zura ya. Iya, Itu panas banget ya, dimana kita ngerjain tugas, banyak tugas video juga. Dan kebetulan Kak Zura nih PJ juga nih, jadi mohon ya PJ ya kalau PJ juga ya. oh iya, tapi ini PJ-nya lebih enteng ya, lebih enteng dari PJ-nya Kak Zura. Jadi itu kayak ini kita udah di bawah nih, udah enteng banget, tiba-tiba langsung kayak disuruh loncat tanpa ada tangga lagi gitu. Jadi kita nih harus bisa bener-bener manage waktu banget buat nyesuaiin kelompok-kelompok, terus kelompok lainnya. Itu jadi tantangan banget sih buat mahasiswa baru sekarang. Berarti lagi ada struggle selama Iya, kuliah nah ya. struggle itu ya karena banyak tugas. Bayangin aja ya, coba nih 14 tugas nih kerjain gimana coba ya, tenggang waktunya tuh. Belum lagi organisasi ya, mereka belum ikut lagi organisasi gitu ya. organisasi eksternal, internal, ataupun juga ikut-ikut juga ya. lagi ya. Jadi bener-bener kita harus bisa manage waktu, dan juga diharapkan tuh selesai tepat waktu tugasnya. Jadi itu sih tantangan buat mahasiswa baru sekarang ya. Itu iya, berarti kita memang benar-benar harus jaga kesehatan ya teman-teman. Iya, jaga kesehatan pikiran banget. buat tetap waras. Iya, jangan ya. Juga jaga Iya gitu betul guys. kesehatan fisik dan mental juga. Ya, walaupun ya kadang tuh ya mahasiswa baru tuh banyak banget tantangannya. Kadang tuh burn out ya, ngerasa burn out nih. Apa ya istilah zaman sekarang ya, Gen Z burn out. Terus itu apa ya? Mereka itu kayak susah gitu manage waktunya, dan itu jadi tantangan besar banget buat maba-maba. Mungkin nggak cuma maba ya, kating-kating di luar sana yang sudah semester atas, yang sedang menyelesaikan skripsi ya, diharapkan tetap jaga kesehatan dan kewarasan. Karena kita hidupnya harus tetap waras ya, walaupun banyak tekanan dari luar. Nah, di antara struggle ini, aku tuh Apa tuh? penasaran banget sebenarnya Apa tuh? tips-tipsnya dari Gen Z itu biar gimana sih menghadapi struggle kayak banyak banget pekerjaan, tugas kuliah, atau organisasi-organisasi itu. Aku tuh penasaran banget sebenarnya. Walaupun aku Gen Z, aku merasakan juga ya. Tapi aku tuh pengen tahu perspektif orang gitu, gimana tuh. Bagus tuh. Kalau dari aku ya, aku tuh ngarasi banyaknya tugas, burn out, dan juga banyaknya kegiatan organisasi. Aku bisa manage di dalamnya. Aku jadi bagi 3 kategori guys. Yang pertama itu mendesak, cukup mendesak dan sangat mendesak. Nah, kalau yang mendesaknya itu medium lah istilahnya. Kalau sangat mendesak itu deadline-nya udah hamin berapa jam atau hamin 2 hari, itu baru benar-benar harus apa ya, sistem kebut malam gitu ya, sistem kebut Itu semalam. kayaknya menyinggung satu mata kuliah. Iya, lagi ya. ini
kritiknya banget nih sebagai anak mahasiswa nih ya, anak fisik khususnya, dimana kita juga harus kritis di dalamnya. Terus itu cukup mendesak, itu kalau deadline-nya 2 minggu, 3 minggu gitu ya, masih agak-agak enteng nih. Maba-maba biasanya ya masih bisa curi-curi buat nongki. Tapi kalau udah nggak mendesak, itu udahlah santai-santai, 2 bulan deadline-nya itu oke-oke aja. Tapi emang sih yang cukup mendesak ini emang agak cukup krusial ya buat kita. Gitu. Tapi dari itu semua kita harus balik lagi ke diri kita. Metode aku kayak gitu guys, aku bagi ke dalam 3, cukup mendesak dan tidak mendesak seperti itu. Jadi gitu ya. Ini aku nih jadi penasaran kan dari banyaknya kegiatan kamu, terus tuh dari sempitnya waktu kamu nih kalau aku penasaran gimana sih definisi bahagia menurut kamu saat ini gitu. Definisi bahagia nih ya. Iya. Just kita ngobrol tentang itu bahagia buat aku. Diundang ke podcast, buat podcast itu udah bahagia banget buat aku, karena menurut aku ya definisi bahagia tiap orang itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana seseorang itu merasa cukup di dalamnya. Semisal nih, bahagia ketika kita mengerjakan semuanya secara tuntas, kita tidur tanpa adanya penyesalan di dalam. Itu definisi bahagia. Hal-hal kecil, semisal kita lapar, makan, habis itu kenyang, udah kita Ya, merasa senang ya. seneng banget karena kita udah terpenuhi. Simpel banget ya. Iya, simpel. Padahal kita Kecil. itu naluri perempuan tuh sesimpel itu ya. Sesimpel itu teman-teman ya. bahagia. For example nih, buat Gen Z sekarang nih ya, even like dikasih kata-kata word affirmation lah istilahnya dari pasangan, dari teman-teman, sahabat, itu suatu kebahagiaan buat kita ya. Jadi, jadi definisi kebahagiaan itu gak cuma dari satu perspektif aja, tapi tergantung orang-orang itu bagaimana menjelaskan arti sebenarnya definisi bahagia untuk pribadinya. Wah, Itu aja kan. Kalau dari Kak Zura nih gimana sih definisi bahagia itu? Definisi Coba. bahagia ya. Sebenarnya mungkin karena aku juga perempuan, jadi sebenarnya definisi bahagia itu bisa aku setuju banget dari tadi omonganmu itu ya, karena betul. simpel banget sebenarnya. Buat perempuan tuh apa aja bisa gitu. Iya, Kayak buat betul hal-hal ya. kecil, contohnya kayak tadi kamu sebutkan, terus mungkin kayak kita sekedar kayak kamu bilang nih, kayak ada tugas, kita bisa masih curi-curi waktu buat nongkrong tuh, itu udah hal kebahagiaan ya. kebahagiaan. Walaupun ini dikejar tugas Iya, gitu. bener banget. Jadi gitu Kamel. Wah, Bagus nih pembahasannya topiknya ya. iya. Topiknya ini tentang arti kebahagiaan dan nilai dalam kehidupan. Iya bener banget. Kamu tahu sih Kamel. Soalnya ada ke-spill nih, kayak pembahasannya tentang Kayaknya kebahagiaan. udah tahu nih ranahnya mau Aduh, kayak bakalan seru banget ya pembahasan kali ini. Pokoknya teman-teman di sana jangan lupa nonton podcast kita ya. Nanti habis ya teman-teman. Ya walaupun kita masih mahasiswa baru dan masih baru-baru terjun nih ke dunia podcast, tapi diharapkan dari podcast kita ini menimbulkan perspektif baru dan juga dapat menambah perspektif teman-teman juga. Bisa jadi manfaat buat Iya, teman-teman juga. benar. Jadi bahagia, definisi bahagia itu gak cuma dari satu sisi aja, tapi dari banyak hal. Contohnya kita ngopi aja, nongkrong sama teman-teman itu bahagia banget ya. Spend money itu kita udah bisa bikin Spend money bahagia. aja udah bahagia gitu, nabung dengan cara kecil-kecilan itu jadi bahagia sih menurut aku. Iya benar banget. Iya. Kira-kira Kamel, aku ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Masih berhubungan. Kira-kira ada nggak satu keseharian kamu yang berkontribusi banget nih sama kebahagiaan ini gitu? Dalam kehidupan aku nih. Iya. As Entah college as- students or not? Dari diri kamu boleh, dari sebagai mahasiswa juga boleh. I think for myself itu ya, aku kan seperti yang kalian tahu nih ya, teman-teman tahu di luar sana kemarin itu puji Tuhannya aku terpilih menjadi salah satu delegasi di Kaltim nih untuk mewakili Indonesia di tingkat forum ASEAN seperti itu. Dan itu suatu apa sih, kebahagiaan juga buat aku ya, karena dari situ aku bisa tahu bagaimana caranya beradaptasi, bagaimana caranya membangun koneksi, apa namanya apa sih itu yang antara berdua tuh apa sih namanya, aku lupa deh. Apa itu? Relasi, aku Relasi. lupa nih, udah Iya. di otak tapi susah diucapkan gitu ya. Relasi, dan juga aku bisa nambah ilmu, jadi itu
seru banget sih, so far so good. Jadi di tingkat perkuliahan itu aku harap teman-teman gak stuck hanya di pelajaran saja. Jangan hanya di dunia Iya, jadi kayak ya. apa ya, orang-orang berpikiran tuh kupu-kupu tuh bagus, emang bagus ya. Waduh, adalah nyinggung saya banget ya sebagai Paham nih ya, kupu gitu. karena gimana nih, kupu-kupu tuh bagus guys. Jadi sebenarnya nih Kak Zura ya, ada 3 tipe mahasiswa. Waduh, boleh Nih, coba sebenarnya nih ada 3 tipe mahasiswa teman-teman. Ada kupu-kupu, Ya. kura-kura, dan kunang-kunang. Wah, boleh tau nggak itu selain Mau tau nggak apa? apa itu selain Kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, itu saya banget. Jadi kuliah pulang itu selesai perkuliahan nih, mereka langsung balik kos, langsung balik ke rumah masing-masing. Kalau udah tugas langsung dikerjain, itu cukup bagus juga sih. Nah kalau kura-kura nih kuliah rapat. Ini buat yang abis banget soal kegiatan. Waduh. Ya, jadi mereka yang abis kegiatan, mereka yang suka ikut berorganisasi. Ini kamu banget nggak sih? Aduh, iya, ini sebenarnya aku banget ya, kura-kura. Ya, kuliah rapat ya. Jadi ya, dari experience aku nih Kak Zura, itu tuh sehari, misal dari jam 8 pagi kuliah nih, itu sampai di kos bisa sampai jam 11 malam Kak. Oh my god. Iya, dan itu bener-bener full kegiatan. Even like selesai jam 2 kuliah itu, terus itu aku masih ada lanjut Kegiatan yang lain ya, bukan iya, satu kegiatan. gak cuma satu kegiatan Oh. aja. Dan itu jadi tantangan, challenge buat aku juga, gimana caranya buat manage waktu antara dunia perkuliahan pribadi dan juga dunia kegiatan organisasi. Apalagi organisasinya banyak banget. Iya, ya. perkuliahan ini kalau kita nggak manfaatkan dengan baik tuh gak bakalan bisa jadi apa ya, ilmu buat kita. Gitu. Jadi diharapkan ya kita tadi tuh harus lebih wise ya, atau lebih bijak dalam menanggapi soal-soal persoalan dari diri kita. Jadi sebenarnya itu. Nah, tapi ada sisi minusnya juga. Sisi minusnya itu ya itu tadi challenge-nya itu di waktu sih Kak. Tapi so far so good, so far seru Kamu juga. pintar banget nih kayaknya nih. Aduh, enggak nih. Tuh. Enggak juga. Jadi ada lagi apa? Kunang-kunang. Iya, kunang-kunang. Kunang-kunang Apa itu? kunang-kunang. Kunang-kunangnya cocok banget nih. Apa itu? Kuliah nongkrong. Waduh, ini ini cocok banget siapa nih. ini, teman-teman? Siapa nih teman-teman yang suka pulang kuliah langsung nongkrong? Tugas Saya juga dihindari. kadang begitu sih Kak. Iya sih, iya ya. Kak Zura gimana nih kalau Iya. seharian kuliah? Seharian kuliah bisa kadang jadi kura-kura, bisa kadang Kupu-kupu juga. Bisa juga ini kunang-kunang ini. Aduh. Kunang-kunang juga jadi tergantung ya. tergantung sikon berarti ya. Iya, tergantung sikon. Bener banget. Jadi Belum gimana? lagi ada kerjaan freelance gitu. Ah, Kak Zura kerja ya? Iya, Apa kerja. tuh, boleh spill nggak? Aduh, gimana ya? Aduh, kerja Mau apa nih? di-spill semua nih freelancer. Jadi berarti Kak Zura ini juga termasuk pura-pura ya? Iya, jadi kuliah kerja, kuliah rapat juga oke. Kuliah kerja, kuliah rapat juga. Bener banget. Jadi double job gitu ya. Bener banget. Jadi kan Apa tuh? kita nih udah umur ya bisa terbilang buat beranjak dewasa nih teman-teman. Jadi tuh kayak ada nih pikiran yang kayak banyak banget nih buat minta uang saku ke orang tua Iya, gitu. bener, Jadi kayak bener. kita mikir yang penting kita cari kuliah sambil kerja kecil-kecilan gitu. Jadi ya aku lebih milih buat ambil freelance ini gitu. Karena juga freelance itu banyak ya. Iya, freelance itu bisa apa aja teman-teman. Jadi waktu itu pertama kali aku freelance itu jadi waiters di salah satu restoran. keren Itu pertama banget. kali freelance tuh. Terus aku dapat tawaran jadi staff wedding organizer sebagai stopping pengantin kayak gitu. Keren. Berarti Kak Zura juga banyak nih skillnya ya. Cuman kurang ditunjukkan gitu ya. Harus tolong ya nanti next rekrut dia ya tolong. Tolong ya rekrut aku. Rekrut dia please jadi MC ya. Jadi MC atau event organizer. MC bisa juga. Iya. Apa nah, MC juga bisa. IO juga, IO juga. Terus aku untuk freelance sekarang aku itu jurnalis di salah satu komunitas jurnalis warga yang bakal ke pelosok-pelosok gitu, membahas Keren ya. bumi nih, membahas alam. Oh itu kayak Gitu. aku tahu nih Kak. Ini kayak bentuk volunteer gitu gak sih? Iya itu volunteer teman-teman. Jadi waktu itu tuh kayak ada penarikan orang siapa yang mau ikut gitu. Iya. Sebenarnya tuh uangnya nggak seberapa ya, kayak paling uang bensin, uang makan kayak gitu. Tapi tuh bener-bener kayak bersyukur banget. Jadi kita bisa dapat relasi, dapat ilmu juga gitu. Jadi Pengalaman pasti pengalaman ya. juga. Jadi bukan cuma uang doang gitu. Iya, dan itu salah satu bentuk kebahagiaan teman-teman. Benar banget Teman-teman tuh. itu gak perlu kebahagiaan dengan barang yang mewah,
dengan sesuatu yang mewah, wah, tapi kebahagiaan itu dari hal-hal kecil. Seperti tadi volunteer, membantu anak-anak di luar sana, membantu anak kecil, anak-anak yang membutuhkan kepedulian terhadap kita, itu juga perlu sekali. Dan itu salah satu bentuk kebahagiaan juga. Jadi volunteer itu menurut aku adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat teman-teman harus bisa rasain sih. Menjadi seorang volunteer di daerah-daerah pelosok seperti seperti Kasura ini itu salah satu bentuk pengabdian juga kepada masyarakat gitu. Jadi teman-teman sebenarnya walaupun kalian tuh kuliah pulang doang, itu tuh sebenarnya sebentuk hal yang kebahagiaan juga gitu. Itu suatu kebahagiaan juga, bukan berarti kayak kalian kuliah pulang tuh berarti nggak berarti apa-apa gitu. Siapa tahu kalian ada kegiatan yang memang kalian perlu kerjainnya di rumah doang, di kos doang, memang nggak perlu harus kuliah rapat, kuliah kerja ataupun kuliah nongkrong gitu. Namanya bisa kebahagiaan itu spend waktu sendiri buat diri kita gitu. Spend money juga ya pastinya. Spend money juga nih. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, diharapkan ya kita harus lebih bersyukur, lebih wise. Karena dengan wise yang kita punya itu pasti kebahagiaan tuh terus muncul. Terus datang, bener banget karena. Jadi apalagi selain kegiatan-kegiatan volunteer? Aku sebenarnya kegiatan aku tuh ada di modeling juga dan dance. Jadi aku tuh suka K-pop nih. Aduh, lagi naik-naik satu project BTW. K-pop kan lagi naik-naiknya banget nih, mendunia banget tuh. Jadi kita tuh kayak ngambil satu kesempatan satu ilmu kita bisa menggunakan diri kita buat luasin lingkup pertemanan kita di dance kayak gitu teman-teman. Nah, dari tanggapannya Kazura nih ya, itu tuh dari hobi, dari minat itu bisa banget kita kembangin melalui organisasi-organisasi atau juga komunitas-komunitas. Kan biasanya di dance nih ya ada komunitas dance pastinya. Dan diharapkan dari adanya komunitas dance itu teman-teman bisa asah skill kalian, asah kapasitas kalian, tambah lagi kapasitas dan juga tambah skill kalian supaya bisa lebih apa ya dari sebelumnya. Siapa tahu nih ya diundang-undang sampai ke tingkat internasional. Siapa tahu ikut lomba ke nasional. Suatu kebanggaan banget sih buat kita semua. Karena banyak banget nih organisasi-organisasi atau event-event internasional yang lagi masuk ke Indonesia. Benar banget, apalagi lagi musim mau Natal dan tahun baru. Lagi naik-naiknya nih Christmas vibes gitu ya. Terus apa lagi tuh yang ada event-event like baca buku bersama, itu juga bagus sih buat kita ningkatin skill literasi, skill apa sih namanya literasi kita gitu terhadap penciptaan buku. Itu kayak ini yang ada di samping kita ini. Emang karena mata kuliah tugas kita ini lagi mata kuliah filsafat, jadi kita bisa menjalankan buku ini juga banyak banget peminatnya. Jadi teman-teman bisa nih tanya-tanya melalui kolom komentar buku apa nih buku apa nih kan, nanti kita bakal kasih tahu dan spill gitu. Jangan lupa dicatat ya, jangan lupa. Terus mau bahas apa lagi nih? Aku kayaknya lebih penasaran nih sama langkahmu waktu kemarin pergi ke luar negeri itu. Gimana? Langkahku nih, langkah ke depan atau gimana nih? Langkah gimana nih? Langkah sampai bisa kesana gitu. Jadi gini guys, aku tuh dulu punya keinginan banget pengen ke luar negeri ya. Dari kecil, soalnya ayah aku itu dulu pernah jadi batch working itu waktu jadi security terbaik se-Kalimantan Timur. Itu 2000 berapa ya? Aku masih kecil banget. Aku ingat itu masih kelas 2 SD, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 1 SD. Itu ayah aku ke Singapura. Ayah aku tinggalin aku ke Singapura. Kamu juga ke Singapura ya? Tercapai. Dan aku termotivasi dari ayah aku. Jadi ikutin pengalaman ayah ya. Ikutin jejaknya ayah juga. Terus tuh ayah tuh ambis ya orangnya ya, ambis pengen cari tahu sama dong. Kamu kan gitu juga kan? Iya, nurun nih kan aku jadinya ya, nurun ambisiusnya gitu ya terhadap pelajaran. Ayahnya nih. And then aku tuh bilang ke ayah aku mau keluar negeri juga suatu saat gitu. And then aku ketemu nih suatu program yang bekerja sama juga sama negara-negara ASEAN. Aku
ikut seleksi. Itu aku ikut seleksi kalau nggak salah bulan 5 deh, Kak Azura. Bulan 5 sekitar tanggal 11-an gitu. Oh, berarti lama banget ya. Dan proses seleksinya itu kurang Itu lebih- sebelum masuk kuliah berarti ya Kak? Iya, pas hari Wow. setelah ulang tahun aku BTW. Wow. Iya, dan aku daftar ikut seleksi administrasi, seleksi tes tertulis, terus juga ada wawasan kebangsaan, wawasan internasional, dan juga ikut wawancara di dalamnya. And then aku dapat LOA waktu itu, LOA dari email aku bahwa aku dinyatakan bisa berkesempatan ikut walaupun tidak valid untuk valid ya. Kan udah dikasih kesempatan buat Iya, ikut buat ya, itu. Jadi aku buat dapat dari kesempatan. kampus. Iya. Nah, setelah itu seneng dong hati ini, dan juga kebetulan aku keterima ASEAN Summit juga waktu itu Wow. di jadi aku dapat 2 email dari ASEAN Youth Study sama ASEAN Summit 2025, dan aku mempertimbangkan hal itu lagi dari berbagai bidang, dari berbagai hal, dan akhirnya I decided to choose the ASEAN Youth Study tadi. Terus itu aku apply, aku ngurus-ngurus berkasan, ngurus-ngurus paspor, dan juga alamat pembayaran yang partial tadi, dan aku bisa berangkat itu kemarin kapan ya Kak Zura ya? Bulan ini ya? Bulan ini. Akhir bulan Oktober. akhir Oktober sampai bulan awal bulan ini, awal November 2020. Ya, sekitar semingguan Ya, sekitar seminggu itu keliling lah ya ke 3 negara. 3 lumayan. negara lagi teman-teman. Aduh, puji Tuhan ya, terima kasih. Alhamdulillah banget ya dikasih kesempatan Iya. ke negara tuh dalam seminggu ya. Seminggu, tapi lumayan juga ya, lumayan panas juga, lumayan kuras kantong juga, dan lumayan nambah pengalaman juga pastinya, nambah kebahagiaan juga pastinya nih. Tuh guys, dari langkah ini guys, sebenarnya tuh dari Karmel itu kita jadi bisa tahu, walaupun semisal kalian belum berani buat melangkah di luar zona nyaman kalian bisa nyoba dari hobi kalian dulu gitu. Kalian bisa explore hobi kalian sampai sejauh mana kayak gitu. Nggak perlu di luar dulu, nggak apa-apa kalau kalian Iya. berani. Jadi gitu ya Karmel ya. Benar-benar, dan juga gini guys, teman-teman di luar sana, selagi kalian punya, setiap orang tuh pasti punya potensi ya. Benar. Cuman terkadang kendalanya ini mereka kurang mengasah potensi yang ada di diri mereka. Iya, entah Mereka ada itu struggle apa iya, ya, terlalu gitu ya. takut untuk melangkah. Nah, buat teman-teman di luar sana, jangan takut buat melangkah. Satu kali kalian maju, itu kalian bakalan berani lagi buat maju ke depannya gitu. Jadi diharapkan kalian, sebenarnya itu gini guys, filosofinya gini ya. Kita tuh nggak bisa sebenarnya keluar dari zona nyaman. Benar. Iya, karena gimana ya, kita tuh pasti akan ada di zona yang buat kita merasa di challenge lah, merasa menantang buat kita. Nah, tapi kita enjoy aja teman-teman, enjoy aja, dan dari enjoy itu diharapkan kita bahagia gitu. Nah, diharapkan juga nih dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman punya, dari kegiatan-kegiatan organisasi yang teman-teman punya, itu bisa menambah value kalian, itu bisa menambah nilai kalian dengan cara apa? Ya, dengan pengetahuan yang kalian punya tadi, pengalaman, pengetahuan, experience tadi, itu bisa nambah value kalian gitu. Jadi gitu ya Karmel. Aduh, aku Iya. jadi penasaran ini sama filosofi Aduh. tadi kamu belajar dari mana itu? Atau jadi gini guys, sebenarnya itu ya, kita tuh proses mencari jati diri ya. Wah. Proses mencari jati diri itu kita tanya dulu dari diri kita, apa aku sebenarnya gitu ya. And then setelah kita cari tahu itu dengan cara kita melihat kapasitas dan juga melihat potensi kita. So misal nih, kita suka banget sama nari, kayak tadi Kak Zura bilang suka dance, kita kejar, berarti kita punya potensi di dance. Dari bidang jurnalis misalnya ya, kita bisa kejar di bidang jurnalis, dan diharapkan udah kelihatan nih, ibarat tuh potensi itu menjadi sinyal buat kita buat menjadi sesuatu yang lebih berdampak, lebih memberikan impact buat orang-orang gitu. Berarti bukan cuma buat diri Iya, sendiri buat ya, diri ini sendiri. kemajuan Iya, buat jadi seluruhnya. buat seluruhnya, dan juga harus lebih wise dalam bijaksana dalam menggunakan pengetahuan gitu. Terus itu terkait yang soal filosofi itu ya. Iya. Jadi filosofi itu sebenarnya dasar buat kita, untuk dasar dari segala ilmu gitu.
Jadi dari ilmu yang kita punya, diharapkan juga bisa sharing nih ke teman-temannya. Sharing melalui apa? Melalui pengalaman, cerita-cerita. Jadi dari cerita-cerita yang kita salurkan, kita share ke mereka, itu kayak bisa membawa adrenalin kita juga nih. Pengen banget nih kayak kakak jadi motivasi gitu. Kayak banyak nih influencer di luar sana seperti Maudy Ayunda contohnya. Maudy Ayunda itu salah satu role model aku ya, Role model aku juga. Oh iya, sama Iya. nih. Jadi Maudy Ayunda itu suka banget membuat podcast terkait buku yang dia baca, terutama tentang Stoicism, di mana mereka itu menjelaskan banyak sekali filosofi seperti filosofi teras contohnya, atau psychology of money gitu. Itu memberikan banyak banget kesadaran kita, membuat kita sadar bahwa kita itu nggak perlu meredam atau mengurangi kapasitas kita gitu. Jadi diharapkan dengan buku-buku itu jadi motivasi juga buat kita update upgrade skill kita gitu. Kalau Kak Zura nih baca buku nggak? Baca buku filosofi gitu. Kalau filosofi aku baru tertarik sama buku internasional. Wah, Kasih tahu apa dia baru mau baca soalnya. baru membaca. Iya benar banget. Akhir-akhir ini menarik banget ya buku filosofi filsafat gitu ya. Iya, jadi Kayaknya berdampak banget ya, nih. memang berdampak banget nih buat cara kita berpikir, dan juga diharapkan dari kita membaca buku-buku tersebut tidak adanya fallacy of thinking atau kesalahan dalam berpikir gitu. Ada nggak sih filosofi yang Kak Zura ingat? Aduh, filosofi yang Atau yang paling berkesan nih, apa yang paling diingat tuh dari buku filosofi, atau pernah menonton podcast tentang filosofi? Nah, aku apa ya? Kayaknya itu tadi deh. Tentang Maudy Ayunda. Yang tadi ya itu ada salah satu yang dia bilang kayaknya kita barusan nonton tadi juga. Oh iya, kita barusan tadi nonton Itu- podcastnya Maudy Dia itu Ayunda. bilang teman-teman, semakin banyak hal yang kita tahu, semakin kita itu nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Terasa nggak sih semakin Terasa kita banget. dewasa ya karena Iya, kita merasakan karena hal kita itu. di mahasiswa ya. Iya benar banget. Apa ya, transfer dari SMA ke remaja ke menuju mahasiswa. dewasa. Iya, itu benar-benar kayak Terasa banget itu Terasa banget. makna dari ucapannya. mau Kak Maudy ya. Terima Iya. kasih Kak Maudy Ayunda sudah membuatkan podcast yang sangat Benar bermanfaat gitu. banget. Aduh, kita terus jadi apa lagi? ngerasain nih kayak experience dari makna itu tuh masuk banget ternyata ya. Ternyata makna itu walaupun hanya sebuah kata-kata, tapi itu berimpact banget loh buat orang-orang. Iya. Iya, jadi diharapkan ke bisa. diri sendiri gitu tuh. Iya, menjadi dan juga orang lain gak sih Kak? Iya. Iya, benar-benar. Terus apa lagi tuh yang Kak Zura nonton? Podcast apa lagi nih yang paling berkesan, yang paling Yang paling berkesan sejauh ini, aku yang paling berkesan itu kalau lagi dosen-dosen cerita sih, aku kurang tahu dari mana, cuma kadang tuh ada aja yang melekat di kepala kayak gitu kan, kayak itu tuh ternyata nyadarin kita banget nih, kayak ternyata impactnya tuh sebesar itu, kayak Berarti itu berharga gitu iya, ya. apalagi sampai kita menuju mahasiswa nih ya dengan banyaknya masalah atau tantangan kayak gitu, jadi tuh kita jadi makin kayak yakin nih kita cuma punya diri sendiri nih gitu. benar dan juga itu tadi ya, tantangan mahasiswa itu sebenarnya banyak, tapi coba deh kalian spend your time with your activities that makes you happy gitu. Melakukan sesuatu yang buat kalian bahagia, contohnya dengerin musik aja, play a music, something like that, and watching a movies. Jangan dengerin musik yang galau teman-teman. Iya, Itu tambah biasanya malah terbawa menyalakan arus. energi itu. Iya. Jadi kalian harus nyalakan lagu-lagu yang fun, yang gitu. bersemangat kayak gitu, film-film yang seru kayak gitu teman-teman. Benar-benar. Tapi aku nih penasaran nih Kak. Ini kan sekarang tuh banyak banget ya yang lagi tes-tes tentang introvert dan extrovert itu, yang ngomongin soal Oh, introvert iya extrovert. tuh. Kalau dari Kak Zura apa nih MBTI-nya? Waduh, aku sebenarnya nggak introvert, nggak extrovert ya teman-teman. Oh ada, Kayak iya tahu ada yang yang tengah-tengahnya itu tengah-tengah ya. Aku juga lupa aku lupa apa namanya teman-teman, mungkin bisa kasih tahu kita. Ya, kasih bisa apa namanya. komen di kolom komentar ya. Iya. Pokoknya aku di tengah-tengah itu lah. Kalau emang udah energinya habis ya udah down, introvert, penyendiri. Tapi kalau lagi energi full banget nih, lagi ketemu orang-orang, kayak aku bakal bersemangat juga. Ya tergantung juga sih siapa lawannya kita. Kalau dia Ya, happy, kita benar-benar. bakal lebih happy nggak sih kan? Benar-benar. Kayak kita juga bisa menyerap
energi positif, kita juga bisa memberikan energi positif. Jadi Bagus sih gitu sebenarnya. Nah, kalau dari aku ya, aku tuh ekstrovert guys. Ya, Aku ekstrovert banget anaknya. banget. Dan aku tuh gimana ya? Jadi sebenarnya itu introvert dan ekstrovert. Introvert itu ada dua guys, introvert. Ada yang benar-benar introvert, ada yang memang cenderung pemalu. Nah, dari pemalu itu beda ya guys, introvert sama pemalu. Jangan, karena kebanyakan orang gini. Sama Iya, ya. introvert itu pasti pemalu. Enggak guys, justru yang introvert itu terkadang diam-diam itu menyimpan sekali banyak skill di antara mereka gitu. Nah, Kalau pemalu ini gimana ya? kalau pemalu tuh ya, mereka pemalu itu cenderung diam. Mereka tuh malu untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kalau introvert, Berarti kalaupun mereka mau, mereka nggak akan melakukan itu nggak kalau mereka melakukan. malu ya. Iya, kalau dari ini ya, dari analisa aku terhadap orang-orang yang pemalu dan introvert sebenarnya gitu. Kebanyakan kamu bertemu orang seperti itu. Iya, soalnya ya. gini guys, aku punya pengalaman nih. Waktu aku punya kegiatan KMK kemarin, aku punya teman, dia tuh introvert banget. Aku kategorikan itu introvert karena apa? Ternyata dia sama aku ekstrovert jadinya. Iya, Tapi aja berarti ya. iya. Jadi gini guys, dia emangnya awal selama kami kumpul kelompok gitu ya, kelompok gitu, sebelum kegiatan kita ada kumpul kelompok, itu dia memang benar-benar pendiam. Dia dari psikologi BTW, prodi psikologi. Nah, dan kemudian ada suatu malam di hari kedua kami kegiatan, itu kami ngobrol. Aku udah kayak berusaha banget nih buat dia tuh ngobrol dan juga supaya dia tuh banyak gerak, banyak kegiatan. Dan then ada suatu malam aku ngajak dia ngobrol pas mau tidur nih, semuanya udah pada tidur. Dan ternyata adalah dia tuh banyak ngomong sama aku. Kenapa di jam-jam krusial gitu ya, jam-jam rawan, jam 12-an itu dia banyak banget dia ngomong ternyata guys. Dan di situ aku baru sadar ternyata orang introvert itu tergantung lawan bicara dalam mentransfer energi gitu. Jadi kalau misalnya nih dia nggak ketemu sama lawan orang, sama lawan bicaranya, kalau energinya nggak bisa mengimbangi energi dia, itu bakalan loss. Biarpun kita ekstrovert ya. Jadi gini guys, introvert sama ekstrovert itu selalu sejajar, tapi ekstrovert itu harus lebih naik supaya introvertnya ini bisa diredam sama ekstrovert gitu. Jadi ke transfer energi yang tadi tuh ya, yang tadi gue sudah bilang, positif ya. jangan kita balance sama introvertnya orang introvert gitu, yang ada malah nggak nyambung dan malah jadi flat, canggung. Dan ternyata dia di situ ketawa lepas guys, dan aku kaget ya, karena selama dia ngobrol sama aku nggak pernah dia namanya ketawa lepas sama teman-teman juga. Dan aku tuh nanya soalnya kayak lucu-lucuan aja, sebenarnya random aja kita ngomong. Dan ternyata dia ketawa lepas, bahkan dia lebih nyari ketawa daripada aku. Itu kayak oh my god, seorang dia introvert yang aku tandai dia sebagai introvert bisa tertawa selepas itu. Dan ternyata aku baru sadar ekstrovert itu sama introvert itu sebenarnya sejajar, tergantung bagaimana lawan bicara memberikan energi gitu. Wah, jadi dapat ilmu baru ini dari kamu kan. Iya. Kamu baca-baca dari mana kamu? Soalnya aku nggak sih, aku Kamu lihat analisis orang ya. Iya guys, aku analisis setiap orang yang memiliki kepribadian sih, lebih tepatnya kayak sifat ekstrovert dan introvert. Cocoknya dia kemana gitu ya? Iya, dan ternyata dia lebih lebih ada kapasitasnya, lebih ada skillnya Sebenarnya dibanding dia orang-orang bisa ekstrovert. ekstrovert juga gitu Iya, ya. sebenarnya dia bisa ekstrovert seperti kita ini, tapi tergantung lawan bicara gitu. Keren banget Keren ya. sih sebenarnya. Jadi di situ aku baru tahu, dan ternyata juga Aku juga jadi baru tahu ini. transfer energi itu sangat berpengaruh terhadap cara kita bertindak dan bertingkah laku pastinya. Istilahnya kayak gini, kalau kamu dihargai, hargai dulu orang lain gitu ya. Jadi kita bisa ngimbangi gitu. Bener banget tuh Sih. statement itu masih sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih dihargai berlaku. banget ya, masih berlaku dan harus berlaku malah. Harus berlaku gitu. Jadi- Masa maunya dihargai doang Iya, gitu ya. masa maunya dingertiin terus kita mau Iya, kemana? aduh ini curhat hati nih kayaknya ya. Nah, ini buat menyinggung aja sih ya. Menyinggung banget ya, Iya. anak Gen Z ya. Iya, apalagi Gen Z susah banget dikasih tahu nih ya. Iya lagi, Karena iya, Gen Z mereka tuh maunya cepet-cepet. yang Iya, gini. ngerti terus ya. Iya, Gen Z ini kan memang perasaannya sendiri ya udah Sensitif ya katanya ya. Iya. Jadi katanya Gen Z itu sekarang lagi di zaman lagi krusial banget ya, lagi banyak-banyak struggle
dan juga ada kecanggihan-kecanggihan AI ya, Iya. kecanggihan teknologi. AI sekarang ngeri banget AI ya. sekarang ngeri banget ya teman-teman kalau kita nggak mempergunakan secara bijak ya. Iya bener banget. Bahkan bisa jadi tuh, kebawaan iya, sih iya, ya, jadi bahkan kita tuh gila. kayak bisa jadi kayak robot juga kita Iya, ya. bener. Kalau nggak kita yang mempergunakan AI yang gunakan manusia Iya, nanti. nanti malah AI itu yang tidak tampak itu malah yang jadi ikutan kita. Iya. Jangan ya teman-teman, diharapkan kita harus Iya. lebih bijak gitu. Terus ngomongin soal teknologi nih ya, gimana nih pemanfaatan teknologi menurut Kak Azura? Aduh, Supaya lebih bijak nih, karena banyak banget nih ya anak-anak muda, apalagi anak kecil ya. Baru-baru Iya. ini anak-anak kecil itu, kemarin aku sempat baca di berita, anak-anak kecil itu paling banyak untuk kontribusi terhadap penggunaan Handphone teknologi, ya, iya, handphone. dan tanpa ada pengawasan. Bener Nah, banget. dan juga baru-baru ini kalau nggak salah itu pemerintah atau presiden mengeluarkan kebijakan untuk anak-anak di bawah 14 tahun itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. sosial media ya. Sosial media, jadi tanpa ada Aku ada pengawasan. baca-baca sih itu. Iya, jadi tanpa adanya pengawasan itu nggak bisa buka. Itu. Gimana ya? Emang sekarang teknologi emang lagi tinggi-tingginya ini. Kita nggak mungkin kan menahan manusia buat nggak nggak menggunakan. iya, karena itu Tapi jadi kita kayak pendamping hidup ya. Ya, jadi itu kita harus lebih bijaknya tuh mungkin sebagai orang tua kali ya, karena Iya. anak-anak kan nggak mungkin ya kenal kayak gitu kalau dia nggak nanya orang tuanya dulu sih, karena Iya. kayak gitu. Apalagi sekarang sekarang kan Roblox ya yang iya, aduh, aplikasi itu astaga. Aduh, Roblox juga kalau tidak dipergunakan secara bijaksana itu dapat berdampak sangat-sangat sama ya. apalagi ke anak-anak. Sekarang Iya. banyak yang kasus-kasus Iya, yang kayak banyak anak-anak mungkin maaf banget tapi kayak dilecehkan gitu di Roblox. pelecehan melalui online juga banyak loh Banyak teman-teman. banget loh, teman-teman. Gak hanya secara kontak fisik tapi juga dari Contohnya dari Roblox dari- tadi loh. dari online pun banyak. Nah, jadi diharapkan penggunaan teknologi itu sangat penting ya Lazura ya. Intinya sih pengawasan orang tua ya teman-teman, karena anak-anak itu kan nggak mungkin kenal begitu aja pasti Iya, pasti dikenalkan. ada. Apalagi orang tua nih jangan kayak sampai terlalu mengasihani anak-anak. Anak-anak sekarang nih maunya diturutin mulu gitu ya. Iya. Kayaknya nggak bisa banget dikasih tahu. Nah, bener Kalau banget. nangis dikit dikasih HP aja dia. Aduh, iya Orang tuanya jangan nurut-nurut aja gitu. Kayak Iya. dikasih tahu anaknya buat ngapain, kan banyak explore hal-hal lain kayak memperkenalkan mereka ke buku atau segala macam gitu. Jangan selalu terpatok ke handphone gitu teman-teman. Dan ini juga terjadi loh Kak Zura di pengalaman aku sendiri. Aku punya adik kecil nih Kak Zura, umurnya sekarang ini 5 tahun. Jadi gimana ya? Mungkin keseringan dikasih handphone ya, dikasih handphone. Jadi apa ya? Kemampuan motorik seorang anak itu jadi lambat untuk berbicara dan lambat untuk bisa menerima informasi-informasi gitu. Jadi sekarang itu aku batasin banget buat orang tua aku, jangan kasih handphone ke adik kecil aku. Bisa banget Iya. teman-teman diterapkan. Iya, dan itu berlaku juga untuk adik-adik tetangga aku juga yang kecil-kecil itu juga. Anak sekecil umur 3 tahun dikasih Kasih HP, handphone. nangis dikasih handphone, makan dikasih handphone, cuma Iya, mandi iya. aja, cuma mandi aja kayaknya gak pakai handphone. Jadi benar-benar handphone itu kayak udah menjadi pendamping hidup, nggak bisa lepas. Even like Gen Z sekarang juga nggak bisa lepas dari handphone Iya, kayaknya ya. benar banget. Walaupun karena kita kesehariannya Iya. apa perlu handphone ya. Apa kan? perlu teknologi, Iya, benar handphone. banget. Apalagi sebenarnya ada Kris ya, Iya. langsung tap Ya, aja. dikit-dikit scan gitu. Iya. Aduh, dasar Gen Z memang. Gen Z memang ya kayaknya bener-bener Gen Z ini banyak banget cashless banget kayaknya ya. Iya, sebenarnya tuh kemudahan teknologi itu penting ya, penggunaan teknologi itu Tapi penting. gimana cara kita menggunakannya aja dengan bijak ya gitu ya kawan. Iya, jadi banyak nih teman-teman yang salah menggunakan teknologi sehingga terjadinya penyimpangan sosial gitu. Apalagi dari kecil kayak anak-anak zaman sekarang ya udah menggunakan handphone kayak Iya. gitu. Itu teman-teman bisa diterapin tuh yang tadi dibatasi. Iya, untuk orang tua di luar sana mulai sekarang dipertimbangkan lagi, dipikirin lagi ini demi masa depan seorang anak. Iya, karena biar nggak terpatok sama iya hal-hal terpatok dengan handphone. handphone seperti ini, karena handphone ini memang kalau kita nggak bisa kendalikan, kita yang kendalikan. Iya, banyak kok hal-hal yang lebih bermanfaat selain handphone. Walaupun kita memang butuh handphone teman-teman, tapi Iya. kita bisa tahu dunia lain itu bukan lewat handphone aja, tapi gimana kita mengenali lingkungan kita gitu. Bisa juga nih melalui misal nih anak nangis rewel, kita bisa nih membacakan dongeng buat Oh, soal anak bisa kecil juga. kita
mereka ya, atau juga bisa diajak jalan, diajarkan untuk bisa mengembangkan kemampuan motorik mereka gitu, dan juga bisa kalistung, baca tulis, hitung. Apalagi yang udah berangkat sekolah itu penting banget kalistung. Jadi kebetulan banget nih aku juga bangun bimbel. Aku punya bimbel di Kecamatan Kaubun, namanya Melita Bimbel, dan juga aku mentornya di situ. Jadi aku buka Melita Bimbel ini itu buat anak-anak dari SD sampai SMP. Itu aku buka untuk semua matkul. Nah dari situ aku bisa lihat proses anak-anak untuk berkembang juga, bagaimana cara mereka merespon terhadap sesuatu yang terlihat baru. Dan puji Tuhannya itu kemarin sebelum aku kuliah, aku dapat sekitar 15 anak buat aku ajar. Aku ajar sendiri BTW. Dan itu aku ke rumah-rumah atau juga les private gitu. Jadi buat teman-teman di Kecamatan Kaubun, nanti kapan-kapan aku buka lagi deh. Bisa hubungin kanal ya teman-teman. Iya, Ternyata mentornya loh. Iya, jadi bener-bener aku ngelihat bagaimana anak-anak SD, anak-anak SMP itu beda banget ya pastinya. Apalagi peralihan dari SD ke SMP itu benar-benar terlihat jelas bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka bertindak laku seperti itu. Gitu deh. Kalau Kak Zura gimana nih? Kalau sebagai jurnalis, as a journalist itu? Aduh, sebagai jurnalis ya, karena aku suka banget tulis nih. Aku sebenarnya kurang suka keterkaitan sama handphone ya teman-teman. Jadi aku lebih suka explore dunia luar. Aku lebih suka hal-hal luar ya. Iya, aku lebih suka hal-hal berbau buku, alam kayak gitu teman-teman. Jadi aku tuh explore itu pertama dari hobiku dulu. Oh, dari hobi ya? Iya, jujur aku mungkin dulu aku introvert ya, kayak aku seperti yang kamu bilang nih, karena kayak aku tuh sebenarnya punya potensi di situ, tapi aku tuh masih belum berani buat melangkah maju. Jadi aku cobanya tuh di hobiku dulu, kayak tadi jurnalis itu kan suka menulis, teman-teman suka puisi, aku suka baca. Itu tuh ya sering banget lihat SG kamu tuh soal puisi gitu ya. Aku juga sebenarnya hampir tiap hari bikin di SP, tapi karena sekarang lagi kuliah jadi tuh kayak susah banget. Tapi nanti ya Desember kita udah mulai libur. Nanti tungguin pantauin aku aja terus di IG, di SW, di Tele. Aku selalu update puisiku. Iya, kayaknya seru banget. Tentang apa tuh kalau boleh tahu puisinya? Apa nih? Kisah apa nih? Kisah romance? Campuran klasik ada, mitologi ada, romance ada, tentang diriku sendiri, kehidupan orang-orang juga ada. Jadi satu. Kayak semisal mereka ada yang mau request, aku perasaanku lagi hari ini begini, lagi sedih, bisa nggak buat puisi dari aku sedih, aku mau ngungkapin ke orang-orang tapi nggak mau secara jelas gitu. Iya, kayak apa ya? Maknanya gitu ya. tersirat gitu, bisa aku buatin gitu. Keren banget ya Kak Zura ya. Ada gak sih kata-kata yang kayak berkesan banget di puisi Kak Zura? Aduh, waktu itu ada sih di tanyain sama Pak Tendi waktu itu. Oh iya, filsafat kita juga ya. Filsafat termen pertama tuh, itu awal mula puisiku terbentuk, itu pertama semua dari kehidupan aku. Judulnya kalau nggak salah Ikhlas. Iya, jadi aku tuh orangnya susah banget buat menerima sesuatu yang nggak sesuai sama keputusan aku. Jadi aku tuh suka banget kayak marah, sedih atau apapun. Jadi itu semua perasaan aku tulis di situ. Jadi terbentuklah kata ikhlas itu teman-teman. Dan mungkin dari kusimpulkan dari semua buku itu aku tulisnya ikhlas itu mulia. Gitu. Mengandung filosofi banget ya. Ya bisa dibilang begitu sebenarnya, karena ya ada maknanya, ada perjuangan juga di situ. Ternyata potensi teman-teman kita sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi potensi Kak Zura juga banyak banget ya. Potensi teman-teman yang di belakang kamera itu juga banyak banget. Cuman kadang kurang terasa dan mereka tuh gimana ya, kayak kurang keluar dari zona nyaman gitu ya. Kamera kita juga ada yang suka buat animasi. Ada kabar yang suka buat animasi ya. Mungkin kita harus ajak mereka explore lagi ya. Siapa tahu nih buat animasi-animasi film ya, itu sangat memberikan dampak yang luar biasa. Seperti yang kemarin film Jumbo itu tembus sampai internasional. Itu keren banget sih, prestasi anak muda. Iya, prestasi anak muda Indonesia tembus ke kancah internasional. Keren banget sih itu, dan diharapkan generasi-generasi kita nih sebagai penerus bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan bisa tergapai sih, harus tergapai, harus bisa. Makanya sebenarnya anak-anak Indonesia nih banyak banget nih skillnya nih sebenarnya. Dan juga itu terkena itu ya, banyak banget yang mengalami tekanan-tekanan, entah dari tekanan sosial, tekanan keluarga, atau tekanan finansial atau economic value tadi
menjadi permasalahan juga ya yang sekarang anak-anak muda alami gitu. Semisal juga ada tekanan-tekanan dari lingkungan untuk harus bisa Bullying ya. bullying, contohnya hoax, terus itu apa lagi ya yang baru-baru ini ya kayak bunuh diri ya, sampai bunuh diri akibat bullying yang terjadi. Jangan, karena kalian bervalue semua. Iya, Iya, karena kalian bernilai di mata orang. Asal itu tadi kalian harus bisa bangkit diri kalian supaya bisa meningkatkan value itu. kalian harus yakin sama diri sendiri gitu. Kalau orang lain nggak yakin sama kalian, ya udah kan kalian punya diri kalian harus yakin sama diri kalian sendiri. Bervalue itu gak harus jadi apa ya, Sesuatu jadi hal yang CEO, besar banget. CEO, direktur, tapi bervalue itu bagaimana kita bisa memberikan dampak, bernilai di mata orang, bernilai untuk diri sendiri dan bernilai di mata orang. Aduh, deep banget Deep banget ya perkataan hari ini di Aduh. podcast hari ini. Kayaknya- Karena podcast kali ini tuh membahas tentang motivasi sebenarnya buat teman-teman Iya. di luar sana. Bener banget. Kalau kalian itu berharga, gitu. Jangan memandang diri kalian tuh nggak mampu, aku nggak bisa. Jangan guys. Kalian harus bisa keluar sih dari itu semua, rasa takut, rasa khawatir, itu semua. Apa nggak bisa tuh Hanya tulisan isi. aja teman-teman. Aduh, Benar. Aduh, mohon maaf ya Kak Zura pelan-pelan ya Kak Zura. aduh, aku bisa semangat banget sebenarnya. Aduh, Kak Zura kayaknya semangat banget ya. Ini karena kayak kita tuh bisa motivasi orang-orang gitu, kayak kita bisa ngajak orang-orang sebenarnya yang Iya. Jadi diharapkan melalui podcast ini teman-teman yang menonton di luar sana itu bisa termotivasi dan juga nih ya terkadang nih khususnya perempuan nih ya kadang tuh punya penyakit sakit hatian. Iya, baperan Jadi ya, kayaknya tuh sakit ya. hatian, baperan. Jadi itu kayak bisa menurunkan motivasi mereka. Nah kalau bisa itu dikesampingkan dulu sakit hati. Boleh sakit hati guys, ini banget ya. Boleh sakit hati tapi jangan menjadi terus-terusan karena itu bisa memperhambat kalian, bisa memperhambat buat kalian bervalue kembali gitu. Tuh si Kak Zura, apalagi nih kita mau bahas nih soal Aku nih value. sebenarnya mau bahas sesuatu yang lebih dalam lagi nih. Betul, Nggak lebih dalam sih, banget juga ini lebih ya. ke keseharian kamu nih, kan kamu tadi menyebutkan kayak value. Aduh, value nih ya. Sebagai perempuan nih kan, kayak Iya. bisa kali kamu jelaskan ke mereka kayak kasih motivasi yang gimana ya, biar mereka yang insecure atau yang gimana ya, yang Masih masih kurang percaya diri ya. Iya. Kurang apa ya, kurang merasa diri. Apalagi belum lagi tekanan dari luar kayak tadi ya kan, kalau Iya. sekedar kata-kata nih kan Mel kayak masuk kanan keluar kiri doang ini nih. Iya, terkadang itu manusia seperti itu kadang Iya, ya. ada tipsnya nggak waktu kamu mungkin lagi insecure atau lagi banyak beban pikiran atau apa, kamu ada tipsnya nggak kasih? Ada dong. Aku tuh jujur nih teman-teman ya, aku tuh kadang ngerasa insecure sama teman-teman yang lebih dari aku gitu ya. Memang sih manusia itu selalu lebih dan lebih. Pengen lebih dan tidak pernah merasa puas. Dan itu aku merasa insecure juga ketika ada teman-teman sekelas aku itu ada yang lebih pintar dari aku, dan itu kayak memunculkan ambisius aku terhadap sesuatu. Aku Jadi nggak boleh kalah gitu ya. iya, aku nggak Dia boleh bisa, kalah. masa aku nggak Masa bisa, aku nggak bisa sih. gitu. Nah, dan dari ambisius itu juga ada plus minusnya. Jadi guys, aku punya salah satu teman di kelas. Ini bisa dibilang pinter banget dalam Aduh, bisa public- kita sepil kah orang ini? ada public speakingnya oke, pengetahuannya oke, dan juga secara finansial juga oke sih kayaknya, dan juga mereka itu lebih kayak diperhatikan, lebih dilirik, dipedulikan oleh orang. Dan Terutama dosen ya. terutama dosen-dosen yang menjadi pusat perhatian gitu. Tapi dan itu munculkan secure aku ya. Ya, Juga kita seolah pengen- tertutup gitu ya, ya. seolah aku tuh bukan apa-apa seperti yang Kak Zura tadi bilang. Aduh. Semakin kita tahu, semakin kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak pernah cukup, dan itu aku ambis di situ, ambis soal pelajaran. Aku terus ambis dan itu malah muncul rasa tidak puas. Aku nggak puas terhadap diri aku sekarang, dan aku pengen belajar terus supaya bisa menandingi dia gitu. Dan itu sebenarnya nggak bagus ya, tapi yang aku mau tekankan di sini adalah kompetisi secara positif, Secara sehat ya. secara sehat gitu. Misal dia nih 50%, kita 30%, kita kejar minimal ya, minimalnya itu dari 50% kita ke 55%.
50%-nya. Artinya kita bisa selangkah lebih maju dari dia. Tapi dengan adanya kolaborasi pastinya. Jangan menjatuhkan ya. Jangan menjatuhkan apa Benar. meninggikan diri, karena meninggikan diri itu juga tidak baik ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulan yang dari aku jelasin tadi itu harus ngerasa diri kalian itu cukup. Walaupun realitanya manusia itu tidak pernah merasa puas, merasa cukup ya. Tapi dari itu semua kita diharapkan bisa berpikir secara jernih ya terhadap itu. Jangan sampai karena tadi ambisius yang terlalu berlebih, kita jadinya burn out. Kita jadinya merasa kita tuh gak pernah puas dan mau terus. Jadinya jatuhnya gak bersyukur ya. Iya. Jadi gak bersyukur dengan kemampuan yang udah dikasih Tuhan gitu. Iya. Bersyukur Dan dulu, iya, teman-teman baru usahakan lagi. Bersyukur. Selagi kalian bisa lakukan. Dan juga punya motivasi nih buat teman-teman. Ini kata-kata atau moto dari hidup aku ya. Jadi moto dari hidup aku tuh never give up is a word to achieve a dream. Wow. Jadi pantang menyerah adalah sebuah kata untuk meraih mimpi. Jadi walaupun kalian gagal, walaupun kalian ada di bawah sekalipun, tetap menjadi pribadi yang mau bekerja dan mau berusaha. Wow, keren banget. Yang mau bangkit lah istilah dari kegagalan itu. Kayaknya dalam banget ya pembahasan kita. Iya, dalam banget sih. keseharian kita. Terus sebagai mahasiswa yang baru-baru banget ini tuh berguna banget teman-teman. Aduh, ini deep banget, kayak nusuk banget Iya gitu sih. di aku. Oh my god. Jadi dan aku harapkan buat teman-teman yang nonton itu jangan merasa insecure terhadap apa yang kalian punya. Kalian berpotensi dan kalian tidak perlu malu terhadap apa yang membuat kalian itu jatuh. Terus saja berkembang, terus saja upgrade diri kalian gitu. keren banget. Keren banget sih. Oh my god. Lazura jangan keren nih. Waduh, aduh jangan gitu lah. Iya, karena banyak orang itu merasa tidak ingin maju karena adanya persaingan itu. Iya sih benar. Mereka melihat lawan mereka, tapi mereka tidak dia melihat merasa kemampuan dirinya mereka. nggak mampu ya, padahal belum dicoba itu. Padahal belum dicoba. Nah ini jadi permasalahan Ini anda harus bijak ya sekarang. teman-teman. Iya, harus dijauhi dan juga harus dihindarkan kemampuan-kemampuan. Pemikiran kayak gitu Pikiran- tuh pikiran jangan itu. sampai deh. Kalau bisa terus berkembang. Namanya manusia tuh tempatnya bertumbuh ya teman-teman, walaupun Iya, salah, berkembang. walaupun gagal, ya udah lanjut Coba aja ya, coba Iya. aja gitu. Ini contohnya Kamel nih, aduh, Aduh. dari tempatnya yang delegasi kemarin tuh dari bulan 5 ya. Bulan 5, Bulan iya, 5 bulan 5 dan berangkatnya itu Oktober. Oktober tuh. Dalam Walaupun seminggu udah 3 negara. Aduh iya lagi. Aduh. Ya pasti dari teman-teman juga yang ngasih dukungan pastinya. Itu kan kita jangan perlu ngerasa insecure ya, jangan pernah ngerasa sendiri. Iya, karena kalian harus bangga sama apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki sekarang. Aduh, deep banget itu. Iya sih, Astaga. benar. Harus tetap bersyukur teman-teman. Bersyukur tuh penting. Kan malah aku penasaran banget nih sama Apa nih? satu hal, kayak ada nggak sih yang bikin kamu baru sadar sekarang gitu, kayak setelah apa yang kamu lewati? Ada sih. Kayak yang baru kamu tahu sekarang gitu, setelah kamu sampai ke tahap titik ini. Itu tadi ada nih. Jadi kalian tahu gak sih masa-masa peralihan dari siswa ke mahasiswa tuh ya? Itu dimana aku menjadi siswa itu memang aku tahu, tapi sebatas hanya tahu dasar. Tapi ketika aku menjadi mahasiswa itu memang banyak hal yang aku gak ketahui. Bahkan aku baru tahu sekarang gitu, dan itu menjadi tantangan juga buat aku. Gimana aku bisa mengejar ilmu itu? Ilmu tuh gak pernah habis ya, seperti kata orang-orang, ilmu tuh gak bakalan bisa habis. Bahkan ini kita berkomunikasi cara kayak gini itu merupakan sebuah ilmu gitu. Ilmu baru, sharing itu ilmu itu sharing juga ilmu gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa mengejar ilmu itu sih. Tuh. Kalau dari Kak Zura gimana nih? Aduh. Ada nggak sih masa-masa peralihan gimana ya, kesan pertamanya ketika jadi mahasiswa? Kayaknya mahasiswa. menyesuaikan diri, terutama tuh di kelas deh, karena aku juga ya. iya tiba-tiba kaget nih, ambis Benar-benar. semua nih. Ambis semua nih ternyata. Iya. Sebenarnya aku cukup mampu di kelas itu buat speak up or menjelaskan sesuatu atau apapun, tapi karena aku melihat teman-teman kayak mereka itu menguasai lebih banyak hal, sama yang kayak statement tadi aku bilang nih, kita tahu sesuatu itu semakin kita nggak tahu apa-apa teman-teman. Jadi tuh kayak itu tuh jadi tantangan nih buat aku, kayak gimana caranya kita menyesuaikan diri buat menyamakan sama mereka. Iya, Kayak gitu. itu tadi. Nggak perlu menjatuhkan mereka ataupun lebih tinggi dari mereka, menyetarakan aja dulu gimana caranya kita menyesuaikan betul diri banget, kayak bener gitu. banget Kak Zura. Biar kita nyaman dulu, biar
make up dulu gimana caranya tuh kayak gitu. Iya, karena tantangan anak-anak zaman sekarang tuh ya Zura, itu tuh mereka melihatnya dari saingan mereka, tapi mereka nggak lihat dari potensi mereka gitu. Dan itu jadi permasalahan yang sangat-sangat krusial sih buat zaman-zaman sekarang. Jadi mereka itu lebih melihat lawan tanpa melihat isi dari mereka gitu. Benar banget lagi tuh, banyak banget sekarang kayak gitu ya. Banyak banget anak-anak muda yang seperti itu ya. Termasuk mungkin teman-teman di kelas kita, termasuk aku juga mungkin seperti yang tadi aku ceritain, aku gak bakalan pernah bisa puas kalau misalnya gak bersyukur. Jadi teman-teman harus bersyukur dengan apa yang kalian punya Pertama-tama tuh bersyukur dulu teman-teman. Bersyukur, berusaha dan berdoa pastinya. Gitu. Aduh, ternyata sedalam ini ya pembahasan kita, kayak ranahnya tuh udah sampai sini gitu. Iya. Aku juga punya tips nih teman-teman buat Apa teman-teman tuh? di luar sana ya. Apa tuh? Misal nih kalian lagi ngerasain, aduh diri aku mau jadi apa nih sebenarnya? Apa sih definisi bahagia dari diri aku gitu? Atau gimana sih cara aku bisa tumbuh lebih baik gitu tanpa untuk menjatuhkan orang lain? Kalian bisa banyak banget baca-baca buku di perpustakaan atau juga bisa baca buku di mana aja. Baca buku sesuai yang kalian minat. Semisal nih buku-buku stoikisme itu kan tentang psikologi ya. Itu bisa banget nambah pengetahuan kalian, ilmu kalian, bagaimana kalian bisa mengatur emosi, mengatur lingkungan. Jangan kita dikendalikan oleh lingkungan, tapi lingkungan itu bisa menjadi wadah aja buat kita. Apakah buku psikologi itu tahap pertama yang perlu kita ketahui ya Subarna? Iya, jadi baca buku itu penting guys, literasi ya. Kalau misalnya kalian nggak mau nih baca buku, bisa nonton melalui podcast yang sekiranya bisa membantu kalian untuk bisa membukakan pikiran kalian nih. Aduh, ternyata kurangnya ini, aku harus bisa begini. Iya, bisa lewat gadget juga ya. Iya. Kita bisa nonton YouTube. Sekarang banyak alternatif Banyak media banget sosial podcast kayak gitu. Kalian juga bisa nonton podcast ini supaya bisa membuka pikiran kalian. Nonton bagaimana Kalau nggak mengatur suka emosi. baca buku, kalian kan bisa baca e-book juga di Iya, handphone juga kalian. banyak. Tuh biasanya udah banyak banget tersebar di pelosok Betul. dunia tuh, mau internasional ataupun Indonesia tuh banyak banget tuh pasti. Iya, jadi dari teknologi yang ada sekarang itu dimanfaatkan. Disitulah kalian mencuri ilmu-ilmu dari teknologi itu. Siapa tahu nih ya kalian bisa jadi jurnalis hebat seperti Kak Najwa Shihab, atau bisa jadi motivator seperti Kak Cinta Laura atau juga Kak Maudi Ayunda seperti itu yang banyak berkontribusi untuk Indonesia. Atau Kak Jerry Pauline juga banyak banget nih kan motivator atau juga orang-orang hebat dari Matematika Indonesia. doang tuh dia bisa Dari matematika buat aja. diri sendiri sama Orang lain gitu. Bahkan dia buka les loh, buka les sendiri dari apa namanya matematika pelajaran dia gitu. Keren sih menurut aku, sebenarnya Dari banyak hal ya. kecil ya. Dari hal kecil aja gitu. Dan begitulah tentang kehidupan anak zaman sekarang ya. Iya, aduh. Kita nih bingung nih bahas Kita apa mau lagi. mempresentasikan diri sebagai Gen Z Presentasikan juga diri, ya. Gen Z juga. Terus pengalaman Memposisikan kita diri sebagai mahasiswa baru juga, istilahnya sebagai manusia yang baru tumbuh dari remaja ke dewasa kayak gitu. Dia berpikiran dewasa Ini ya. pengalaman kita season 2. Ya, sebenarnya ini sesi sharing sekaligus motivasi Iya, ya. random aja nih. Karena Random. ini udah sampai sedalam ini ternyata. Iya, ternyata udah Aduh. pembahasannya sedalam dan sepenting itu dan apa ya, sedip banget gitu ya. Deep banget pembahasan kali ini ya, Zura ya. Bagaimana ini yang di balik kamera ini? Aduh, di bagaimana di balik Kalian juga kamera? yang mau bertanya-tanya kah? Jadi belakang kamera kita itu ada 2 orang, ada Kak Iya, ada yang Barbie, membantu ada kita, Kak ada kita Barbie untuk dan podcast juga kali ini. Alvin. Iya, Kak Alvin dan juga Kak Barbie. Ya. Iya, benar banget. Tuh, jadi itu sangat penting ya. Pesan terakhirnya ada nggak? Aduh, pesan terakhirnya apa ya teman-teman? Mungkin kayak itu aja sih, kayak kalau kalian semisal memang kata-kata tuh gak mudah ya, tapi kalau semisal kalian dinasehati orang kayak jangan stay di zona nyaman aja, jangan ke di situ-situ aja, stuck di situ-situ aja. Kalian bisa coba dari hal kecil, contohnya kayak hobi kalian. Kalian bisa explore hobi kalian itu sejauh mana kalian bisa, terus kalian bisa menguasainya di mana aja, terus kalian bisa mengerti di mana aja. Pokoknya hal-hal kecil aja dulu. Itu pasti Betul. berdampak untuk diri sendiri pertamanya. Nanti setelah kalian tahu sampai mana kalian bisa menguasai itu,
pasti aku yakin bisa berdampak buat semua orang, buat lingkungan, buat dunia, buat kalian juga kayak gitu. Buat keluarga juga pastinya. Ya benar banget. Intinya jangan teralihkan dengan struggle kalian, jangan teralihkan dengan masalah kalian, sedihnya kalian, galaunya kalian, atau sakit hatinya kalian, dendamnya kalian, pokoknya terus aja kesampingkan dulu, terus aja maju, terus stay waras, jaga kesehatan dan pikiran hati kalian juga. Iya, betul bagus banget ya. Kamu ada pesan nggak buat Kalau pesan aku buat teman-teman di sana, anak muda, orang tua, keluarga, semua orang yang menonton podcast ini, ingatkan diri kalian bahwa kalian berharga, kalian bernilai, kalian bisa mengupgrade diri kalian dengan hal-hal kecil. Bahagia itu tidak hanya dari hal-hal yang hal yang besar seperti barang-barang mewah, terus itu mempunyai finansial yang lebih, kaya dalam hal apapun. Bahagia itu simple dan tergantung dari mana kalian mengambil makna bahagia itu sebenarnya. Dan juga untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari hal baru itu kalian bisa banyak banget dapat pengalaman, banyak ketemu relasi, bangun koneksi juga. Karena dengan era sekarang ini banyak sekali ya teman-teman kita merasa minder, merasa tidak percaya diri terhadap apa yang mereka miliki dari lingkungan mereka gitu. Jadi diharapkan teman-teman di luar sana tetap semangat, fokus sama diri kalian, tapi tetap berbuat baik, jangan lupa berdoa, bersyukur dan bahagia. Itu ya. Oke. pesannya nih? Ada pesannya bermanfaat. Iya, kalian bisa ikut dance tuh, lomba dance. Apa bisa tanya-tanya ke kalian juga buat buat dan bisa banget nih. Iya, Kalau kalian mau bertanya-tanya juga tentang bertambah. delegasi bisa tanya ke dia juga. Iya, gimana tips and triknya buat lolos beasiswa, lolos seleksi delegasi ini bisa banget nih tanya-tanya ke Kazura juga. Di komen juga bisa teman-teman. Iya, Kita benar bisa banget. dijawab Kamel, tanya jawab teman-teman di Bermi, jawab Iya. Aldin, jawab aku Zura. Iya, Tuh. semua teman-teman yang bisa Kalian sini dong. kalian. Masuk frame. Sudah waktunya. Oke, jadi teman-teman dari belakang layar bisa maju Bisa ke maju. depan. Jadi ini teman-teman kita yang mendampingi kita selama 1 jam ini. Selama 1 jam tadi. Ya, jadi ada Kak siapa? Aku Kak Aldin. Kamu? Kak Barbie. Oke, jadi ini Kak Aldin dan Kak Barbie yang menjadi belakang layar kita dalam podcast kamera ini. Dan ada nggak sih kesan-kesan terakhir, kesan dan pesan buat teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini? Aku sih kayaknya gak ada deh, mungkin Barbie deh. Apa? Kalau aku gimana ya? Ya dari penjelasan yang diberikan oleh Kak Zura dan Kak Karmel, semoga kalian bisa kalau bisa tuh termotivasi gitu loh dari cerita-cerita mereka. Soalnya memang menginspirasi ya menurut saya ya, Iya. personally. Dan di luar sana kalau memang kalian merasa down, merasa kalau nggak bisa cerita sama siapa-siapa itu Kita buka nggak konseling. Ya, betul ya. konseling. Kalau itu mungkin bisa diobrolkan dengan teman terdekat kalian, mungkin mereka akan paham. Soalnya kalau dipendam ke diri sendiri itu kan jadi nyesek ya, dan itu ada beban-beban lain yang mungkin datang dari perkuliahan, studi, kegiatan di luar. Walaupun kalian banyak beraktivitas, tapi itu tidak mengurangi kemungkinan kita akan overthink. Benar sekali. Udah kali ya itu aja. Ya, Kalian ada nih. Nggak ada. Kata-kata terakhir nih, kata-kata Kata-kata terakhir. Atau kalian mau Mungkin- tutup bisa nggak? Mungkin buat kalian di luar sana, kalian bisa cari zona nyaman yang baru lagi. Benar. Bukan cuma stuck di zona nyaman kalian, tapi kan lebih mengeksplor lagi zona nyaman yang baru yang lebih terasa menantang ataupun lebih tergairah lah buat masuk ke zona betul. nyaman tersebut. Mungkin itu aja kalian. Oke, mungkin sekian kita sudahi kalian podcast podcast kamera ini. kita yang pengen ya mix selama kurang lebih ini. Iya. Ya, Semoga jadi- sampaikan semua pesan-pesan kita ke kalian. Dan motivasi Terus juga. buat menjalani kehidupan yang seperdebar. Ya, Panas banyak ini. ini plot twistnya, Iya. walaupun banyak tapi tetap berjuang. Ya, kalau saya butuh konseling bisa lah ke kita. Oke, sekian Dadah. podcast Kita hari tutup ini. podcast Dadah. kamera ini. Sampai